Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dani selaku dosen mata kuliah Public Speaking and Presentation Skill dan juga teman-teman yang aku sayangi. Pertama-tama, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sehingga aku dapat berbicara di sini. Sebelum masuk ke dalam materi yang ingin aku sampaikan, alangkah baiknya bila kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Dinda Deva, aku merupakan mahasiswi aktif di Universitas Multimedia Nusantara dan aku mengambil jurusan Ilmu Komunikasi. Pada pidato kali ini, aku akan membawakan tema mengenai sejarah dari make up. Sebelum itu, aku akan nanya dulu nih, zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu apa itu make up? Zaman sekarang pasti sudah banyak sekali orang yang tahu, bahkan menggunakannya, tetapi jarang sekali orang yang mempertanyakan apa asal-usul dari makeup itu sendiri. Makeup telah ada sejak lama, bahkan lebih lama daripada perkiraan orang-orang. Makeup mengalami perubahan seiring dengan perubahannya zaman. Selama sejarahnya yang sangat panjang, kosmetik seperti eyeliner, bedak, dan juga lipstick dibuat dari bahan yang sangat tidak layak digunakan. Untungnya, zaman sekarang, kosmetik sudah memiliki produk yang lebih aman dan lebih baik untuk digunakan. Di masa kini, makeup telah menjadi hal yang penting untuk kehidupan sehari-hari, khususnya untuk wanita. Produksi makeup telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dari zaman kuno pada abad ke-15 hingga ke-18 Eropa hingga saat ini. Maka pada kesempatan kali ini, aku akan memberitahu kalian nih bagaimana sejarah dari makeup zaman dahulu hingga zaman sekarang. Salah satu peradaban pertama yang menggunakan makeup adalah Mesir kuno. Orang-orang Mesir pada saat itu adalah ahli kimia yang hebat. Mereka akan mencampurkan zat seperti kacang tanah, mineral yang dicampurkan dengan lemak hewan atau minyak nabati, dan bubuk lainnya seperti garam untuk menciptakan produk yang akan menempel di mata, bibir, ataupun pipi. Selain itu, bagi orang Mesir, makeup bukan hanya sekedar kecantikan loh. Mereka juga percaya bahwa makeup dapat menghindari diri dari penyakit serta sinar matahari. Lucunya, mereka tidak sepenuhnya salah, dikarenakan ada suatu riset oleh peneliti Perancis yang berpendapat bahwa garam dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya infeksi mata. Setelah peradaban Mesir kuno, masyarakat Yunani kuno dan Romawi kuno juga membuat perubahan yang signifikan dalam sejarah makeup, di mana mereka menggunakan makeup bukan hanya di daerah tertentu, tetapi ke seluruh wajah. Masyarakat Yunani dan Romawi pada saat itu percaya bahwa seseorang yang memiliki wajah pucat menandakan bahwa ia makmur dan kaya, dikarenakan menunjukkan bahwa ia tidak pernah pergi keluar untuk bekerja. Untuk menciptakan tampilan ini, mereka menggunakan timbal putih sebagai bedak untuk mencerahkan wajah mereka. Kemudian, mereka mengoleskan timbal merah untuk pipi mereka untuk meronakan buah pipi. Bahan tersebut sekarang digunakan untuk hal seperti isi baterai atau cat anti karat, di mana bahan tersebut sangat tidak layak untuk digunakan pada zaman sekarang. Tren ini menurun pada abad ke-15 hingga ke-18 di Eropa, di mana tampilan putih pucat seperti porselin adalah hal yang kelihatan cantik dan mewah. Banyak masyarakat Inggris pada saat itu bermakeup tebal dan mereka menggunakan makeup secara berlebihan. Foundation yang digunakan masyarakat pada saat itu sering disebut dengan Venetian Ceruse, yang terbuat dari cuka dan timah. Penggunaan makeup secara jangka panjang pada saat itu dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gigi membusuk, rambut yang rontok, serta kulit yang dapat berubah warna dan juga hancur. Untungnya, kita sebagai manusia belajar dari kesalahan dan menyadari bahwa makeup yang digunakan pada saat itu dapat mengakibatkan kematian. Maka itu, pada zaman sekarang, terdapat banyak perubahan dari makeup yang meyakinkan masyarakat bahwa makeup yang terpilih pasti lebih aman untuk penggunaan pribadi serta lingkungan sekitar. Bahan-bahan tersebut adalah dari buah-buahan dan sayuran, minyak almond dan kelapa, serta bahan-bahan lain yang bebas dari kekejaman binatang dan juga lingkungan. Contohnya, di berbagai negara ada pasal-pasal dari organisasi yang mencegah perusahaan-perusahaan makeup untuk menggunakan bahan berbahaya dalam produk mereka, seperti timbal. Perusahaan yang merilis produk makeup diharuskan untuk memberitahu apa saja produknya dengan jujur pada konsumen. Selain itu, pada tahun 1970-an, terjadi suatu uji coba yang diadakan oleh suatu asosiasi untuk mengevaluasi bahan pada produk makeup. Dan dapat ditemukan beberapa produk yang masih menggunakan bahan yang berbahaya. Di Indonesia sendiri pun masih banyak produk kosmetik yang tidak dievaluasi keamanannya dan dijual secara ilegal.
Maka dari itu, pentinglah mengetahui sejarah dari make up. Zaman dahulu, bahan-bahan mematikan seperti timbal dan merkuri digunakan dalam produk rias, karena saat itu orang-orang tidak tahu apa-apa. Namun saat ini kita sudah tahu. Makeup memiliki sejarah panjang dalam proses produksinya dimulai dari zaman Mesir kuno, Yunani, dan Romawi, hingga ke Eropa yaitu pada abad 15 hingga 18, bahkan hingga saat ini. Nah sekarang kita udah tahu nih bahwa kita memiliki produk makeup yang lebih aman, namun kita tetap harus berhati-hati dalam memilih produk karena masih ada beberapa produk yang menggunakan bahan merkuri yang membahayakan kulit. Kalian boleh terlihat cantik, tapi kalian tetap harus waspada ya. Sebagai penutup, aku ingin mengingatkan kepada kalian bahwa lain kali jika ingin membeli produk, jangan lupa untuk membaca bahan apa saja yang digunakan. Baik, sampailah kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Burung dara cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, Bapak Dani dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan aku ucapkan terima kasih.